Sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga legenda pebulu tangkis Taufik Hidayat. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik, ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Setelah sempat tertunda karena cuaca buruk, evakuasi korban jatuhnya helikopter PKIWS di distrik Jila Mimika, Papua Tengah kembali dilanjutkan. Tim SAR gabungan siang tadi berhasil mengevakuasi seluruh korban dari lokasi titik jatuh untuk diterbangkan ke Timika. 4 korban jatuhnya helikopter PKIWS di Pegunungan Jila Mimika, Papua Tengah telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada Kamis 11 September siang. Keempat jenazah langsung diterbangkan ke Bandara Moses Kilangin Timika untuk selanjutnya diserahkan kepada perwakilan pihak keluarga korban. Sebelumnya pada Kamis pagi, tim SAR gabungan yang terdiri dari personil tim SAR Timika, TNI AU, TNI Angkatan Darat dan Polri dibantu swasta menggunakan helikopter PKIWS dan PKIWD dan IWU menuju Jila untuk melakukan evakuasi di lokasi jatuhnya helikopter PKIWS. Dalam proses evakuasi, tim SAR gabungan juga mendapatkan bantuan pengamanan udara dari helikopter Karakal TNI Angkatan Udara. Setelah seluruh korban dinyatakan berhasil dievakuasi, maka operasi SAR terhadap jatuhnya helikopter PKIWS di Pegunungan Jila dinyatakan ditutup. Tersebut masih crash site helikopter tersebut kurang lebih 100 meter. Setelah sampai di lokasi, kemudian korban yang pertama kali ditemukan adalah pilot dan pilot. Kedua korban tersebut berjarak kurang lebih 5 meter dari helikopter. Nah, yang ditemukan pertama kedua korban tersebut dievakuasi. Kemudian setelah itu kedua korban lagi ditemukan kurang lebih 20 meter. Keempat korban tersebut berpencar di sekitar bodi helikopter yang sudah dalam keadaan terbakar. Kemudian keempat korban tersebut dievakuasi menggunakan karbonet dan sling. Kemudian keempat korban dievakuasi terlebih dahulu ke Jila. Kemudian setelah itu helikopter kembali, kemudian helikopter kemudian hover lagi kurang lebih 3 meter dari permukaan tanah. Setelah itu ke-7 rescuer dan 1 orang personil dari Kodim kemudian naik ke helikopter, kemudian mereka kembali ke Jila dan selanjutnya dari Jila kemudian dievakuasi ke Timika. Sehingga tadi kurang lebih pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi
kami nyatakan selesai dan ditutup. Viral tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara yang menyusahkan nelayan melaut tengah menjadi sorotan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek tanggul beton Cilincing bukan di bawah kewenangan Pemprov. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara ini tengah menuai sorotan setelah viral di media sosial. Info nih Cing, tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan. Seseorang dalam video mengatakan tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km itu mengganggu aktivitas nelayan pesisir Cilincing saat melaut. Abidin, salah satu nelayan pesisir Cilincing mengatakan, tanggul beton di Cilincing sudah dibangun sejak 2019. Namun, hingga kini, para nelayan mengaku tidak tahu untuk apa tanggul itu dibangun. Cuma ada ketua kelompok nelayan juga nggak tahu juga arahnya kemana tuh. Ya gimana ya, kita mah namanya orang kecil ya ikutin aja udah. Iya ngeluh sih ngeluh, tanggapannya nggak ada respon apa-apa. Dari ketua nelayan ya informasinya begitu-gitu aja sampai dari 2019 sampai 2025 nggak ada hasilnya. Meski terganggu dengan keberadaan tanggul beton, para nelayan mau tak mau harus tetap melaut demi dapur tetap ngebul. Mereka mengaku pendapatan harus berkurang karena modal BBM melaut bertambah. Pasalnya harus menempuh jarak yang lebih jauh dan memutar. Biasanya kan kita nelayan nawur jaring apa kan di agak pinggir. Sekarang agak ngalurnya kan karena kena beton itu, pemancangan itu, proyek itu. Nah ini Bapak kan juga ikut terhambat ya Pak aktivitas nelayan. Iya benar. Kalau boleh tahu ini Bapak penghasilan juga berkurang atau seperti apa? Ya jelas berkurang karena biayanya makin nambah, penghasilannya ya segitu. Kan solar banyak, biayanya kan habis banyak. Aturan 200, 300 biaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tanggul beton dibangun oleh PT Karya Cipta Nusantara atau KCN dan telah memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKPRL. Lebih lanjut, Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan meminta PT KCN memberikan akses nelayan ke wilayah tangkap ikan. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Fajar Kurniawan melalui keterangan tertulisnya mengatakan akan terus mengawasi pelaksanaan kegiatan PT KCN agar tidak merugikan masyarakat pesisir. Lebih lanjut lagi, tanggul yang dibangun oleh PT KCN adalah bagian dari pembangunan terminal umum untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.